Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Zona ASN. Video kali ini saya akan membagikan informasi tentang pertanyaan yang sering kali dipertanyakan ketika mengisi aplikasi pendataan tenaga non-ASN atau permasalahan yang sering muncul ketika pengisian pendataan non-ASN. 1. Apakah aplikasi pendataan tenaga non-ASN itu? Jawabannya, aplikasi yang digunakan untuk mendata pegawai tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang dibangun oleh BKN berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/M/SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli tahun 2022. 2. Siapa saja tenaga non-ASN itu? Tenaga non-ASN itu adalah A. Tenaga honorer kategori 2 yang terdapat dalam database nasional Badan Kepegawaian Negara. 2. Pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 3. Apa saja syarat pendataan tenaga non-ASN 2022 itu? Berikut adalah syarat-syaratnya. 4. Contoh kasus masa kerja terputus. Berikut jawabannya. 5. Ketentuan apa saja yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN? Jawabannya A. Badan Layanan Umum, B. Petugas kebersihan, C. Pengemudi, D. Satuan pengaman, E. Bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing, F. Pegawai dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD. 6. Apakah tenaga dan ASN wajib membuat akun? Jawabannya wajib. Sebagai bentuk konfirmasi dan monitoring tenaga non-ASN akan datanya masing-masing. 7. Bagaimana jika tenaga non-ASN tidak membuat akun? Jawabannya, data tenaga non-ASN akan sesuai dengan data yang diinput oleh admin instansi. 8. Bagaimana jika NIK, nomor KK, nama lengkap sesuai KTP, tempat tanggal lahir sesuai KTP, saya tidak ditemukan atau tidak sesuai di halaman akun? Maka jawabannya adalah A. Pendaftar menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota masing-masing untuk konsolidasi data. B. Menghubungi call center Halo Dukcapil dengan mengirimkan data sesuai format berikut. C. Menghubungi layanan helpdesk Ditjen Dukcapil. 9. Bagaimana cara membuat akun pada aplikasi pendataan tenaga non-ASN? Jawabannya, THK2 dan pegawai non-ASN dapat membuat akun pada portal ini sampai mendapatkan kartu akun pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Jika Anda tidak dapat membuat akun, terdapat kemungkinan yaitu 1. Data belum didaftarkan oleh admin. 2. Jika pernah pindah instansi, data Anda belum dipindahkan oleh admin instansi lama. 3. Jika pernah pindah instansi dan data sudah dipindahkan oleh admin instansi lama, data belum didaftarkan oleh admin instansi baru. 4. Silakan lapor ke admin instansi jika belum dapat membuat akun. 10. Bagaimana jika ketika membuat akun terdapat kendala? Maka jawabannya, perhatikan kembali data Anda seperti NIK, nomor KK, tanggal lahir, dan nama Anda. Wajib menggunakan browser pengaya Google Chrome dan Mozilla Firefox terbaru. Pastikan Anda telah didata oleh admin instansi. 11. Bagaimana jika muncul informasi NIK sudah terdaftar ketika membuat akun pendaftaran? Maka jawabannya adalah silakan akses halaman helpdesk pendataan non-ASN, kemudian pilih menu NIK didaftarkan orang lain.
lengkapi form isian yang tersedia, dan unggah dokumen pendukung. 12. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat akun? Jawabannya adalah untuk THK2 dibutuhkan KTP, foto, ijazah pendidikan, SK jabatan, dan kartu registrasi tenaga honorer K2. Untuk pegawai non-ASN dibutuhkan KTP, foto, ijazah pendidikan, dan SK jabatan. 13. Bagaimana jika kode CAPTCHA tidak terbaca? Jawabannya adalah lakukan clear history atau bersihkan riwayat dan cookies, kemudian refresh browser Anda. 14. Apakah output dari membuat akun? Jawabannya adalah kartu akun pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. 15. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pelengkapan data? Jawabannya adalah SK dan atau kontrak kerja, bentuk dokumen lainnya yang membuktikan pengangkatan sebagai tenaga non-ASN. 16. Apakah boleh memperbaiki data jika tidak sesuai dengan data yang terdapat pada aplikasi? Jawabannya adalah tenaga honorer K2 dan pegawai non-ASN dapat melakukan penambahan riwayat kerja lampau ataupun melengkapi data lainnya yang diinput oleh admin instansi. Selama data belum dilakukan finalisasi oleh admin instansi, maka data lampau dapat diperbaiki oleh masing-masing THK2 dan pegawai non-ASN, dan juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan admin instansi masing-masing. 17. Bagaimana jika data yang telah saya ubah ternyata masih terdapat kesalahan? Apakah masih dapat diubah kembali? Jawabannya adalah selama data belum dilakukan finalisasi oleh admin instansi, maka data lampau dapat diperbaiki oleh masing-masing THK2 dan pegawai non-ASN, dan juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan admin instansi masing-masing. 18. Bagaimana jika ada perbedaan data dalam aplikasi pendataan, misalnya nama, jabatan, dan lain-lain? Jawabannya, selama data belum dilakukan finalisasi oleh admin instansi, maka data lampau dapat diperbaiki oleh masing-masing THK2 dan pegawai non-ASN, juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan admin instansi masing-masing. 19. Bagaimana jika SK tidak ada atau hilang? Jawabannya adalah dapat menggunakan dengan fotokopi SK yang sudah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan, atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan. 20. Bagaimana jika bukti pembayaran hilang? Jawabannya adalah dapat menggunakan fotokopi slip gaji yang sudah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja tempat slip gaji tersebut dikeluarkan, atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat slip gaji tersebut dikeluarkan. 21. Bagaimana jika SK tidak ada atau hilang? Maka jawabannya adalah dapat menggunakan dengan fotokopi SK yang sudah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan, atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan. 22. Bagaimana jika saya tidak berhasil login dalam aplikasi? Jawabannya, pastikan username dan password yang Anda masukkan sudah sesuai. 23. Bagaimana jika saya lupa username untuk login? Jawabannya adalah silakan akses halaman helpdesk pendataan di https://helpdesk.bkn.go.id/pendataan non-ASN. Username pada aplikasi adalah nick masing-masing. 24. Bagaimana jika saya lupa password akun di aplikasi pendataan non-ASN? Jawabannya adalah silakan akses halaman helpdesk pendataan, kemudian pilih menu reset password akun pendataan, dan lengkapi form isian yang tersedia. 25. Bagaimana jika saya lupa jawaban pengaman 1? Jawabannya adalah silakan akses halaman helpdesk pendataan berikut, kemudian pilih menu lupa jawaban pengaman 1 dan lengkapi form isian yang tersedia.
26. Bagaimana jika saya lupa jawaban pengaman 2? Jawabannya adalah silakan akses halaman helpdesk pendataan berikut, kemudian pilih menu lupa jawaban pengaman 2 dan lengkapi form isian yang tersedia. Demikian informasi yang dapat saya bagikan seputar pertanyaan yang sering ditanyakan ketika mengisi aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini hingga akhir.